Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hidup ini tidak bisa kita artikan dengan cara yang sederhana. Kejadian hidup ini tidak dapat kita manai dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu, benarlah pepatah orang tua. Hati-hati meniti kehidupan ini, karena banyak hal yang perlu dipahami dan dipelajari di dalamnya. Nah, saya bercerita tentang pengalaman saya. Real adanya, nyata kenyataannya. Terdengar pada telinga batin saya, terlihat pada pandangan batin saya, terasa dengan rasa batin saya, terfikirkan dengan pemikiran batin saya. Semuanya real dan nyata. Nah, ternyata apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan pada saat itu, meskipun kejadiannya ada di sisi saya, di dekat saya, bahkan di depan saya, ternyata semua itu tidak terjadi. Padahal saya melihat itu terjadi. Ternyata itu tidak terjadi. Apa maksudnya Pak Abu Fikri? Nah, ini saya ceritakan kepada Anda. Dan saya sudah pamitan kepada saudara saya tadi tentang apa yang kami diskusikan pagi tadi. Yaitu di sebuah masjid, tempat kami belajar, tempat kami berdiskusi, tempat kami bercengkrama. Setiap Ahad pagi dan Kamis pagi. Jadi pada suatu hari, yaitu hari Jumat, saya hendak mengisi khutbah di masjid itu. Saya hendak mengisi khutbah. Jadi saya duduklah di samping saudara saya. Saya duduk. Nah, sewaktu saya duduk di samping saudara saya, pada saf depan, untuk menunggu momentum azan dikumandangkan sebagai tanda masuknya waktu sholat Jumat. Saya kan khotib tuh. Nah, saya betul-betul melihat. Sewaktu itu, saudara saya yang di sebelah saya itu sedang tasyahud akhir pada sholat sunnah qobliyahnya, ya, sunnah tahiyatul masjid. Nah, saya lihat ada kotak celengan masjid itu berjalan. Saya keluarkan uang, saya gulung dan saya lipat. Rencana saya kalau kotak itu nanti lewat di depan saya akan masukkan. Nah, waktu itu hati saya mengatakan, wah, ini kotak bakal tertahan. Karena saudara saya yang di sebelah saya, dia sedang tasyahud akhir. Tapi saya kaget. Sewaktu itu juga dia mengambil uang dalam kantongnya. Kemudian dia masukkan ke dalam kotak itu. Lalu kotak itu dia jalankan kepada saya. Saya pun memasukkan pula uang infak saya ke dalamnya. Kemudian menggesernya ke barisan yang lain. Dan itu suatu pemandangan yang aneh menurut saya. Yang anehnya adalah setelah dia memasukkan uang ke dalam kotak tadi,
Sholatnya selesai di situ. Tidak ada salam kanan, tidak ada salam kiri. Bahkan dia duduk seperti biasa. Nah, saya aneh. Saya pengen bertanya seketika nanti, kenapa dia berhenti? Kenapa dia tidak selesaikan sholatnya setelah dia masukkan uang ke dalam kotak itu? Kenapa? Apakah ada pengetahuan yang lain yang dia paham yang saya belum tahu? Nah, tadi pagi saya tanyakan kepada beliau secara terbuka, disaksikan oleh beberapa orang saudara. Apa dia bilang? Itu tidak ada, Pak Abu Fikri, kejadiannya. Tidak mungkin saya sedang sholat ngambil uang, saya masukkan ke kotak, sudah itu saya duduk seperti biasa, tidak lanjut sholat saya. Tidak mungkin. Nah, saya katakan, itu mungkin atau tidak. Saya waktu itu mendengar, melihat, merasakan langsung, memikirkan langsung apa yang saudaraku lakukan. Makanya hari ini saya tanyakan, apakah ada satu paham yang Anda pahami dengan sikap itu, atas terjadinya kejadian itu? Dia jawab lagi, tidak ada. Tidak ada kejadian itu, tidak mungkin saya lakukan. Nah, karena yang bersangkutan mengatakan itu tidak ada terjadi pada dirinya di saat itu, saya tidak boleh mengatakan itu ada. Boleh jadi pendengaran saya yang keliru, penglihatan saya yang keliru, perasaan saya yang keliru, pemikiran saya yang keliru. Boleh jadi. Walaupun secara realita itu benar-benar terjadi, terdengar, terlihat, terasa, dan terpikirkan oleh saya waktu itu. Karena kejadiannya di sebelah saya loh. Akhirnya, oh ya, tidak apa-apalah Pak, saya bilang begitu. Bagi saya kan ini kan tidak terlalu penting, tapi menarik untuk dipertanyakan. Siapa tahu ini benar terjadi, Anda punya pemahaman. Saya minta kejelasannya. Apa yang Anda pahami tentang kejadian itu? Tetapi kalau itu tidak terjadi menurut Anda, ya saya mau bilang apa lagi? Kalau Anda sebagai pelaku sejarah saja mengatakan itu tidak terjadi, tidak mungkin terjadi, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Itu menurut dia. Nah, setelah saya melihat adanya perbedaan yang sangat tajam, bertolak belakang 180 derajat keberadaannya, otomatis saya tidak boleh memaksakan mengatakan itu terjadi loh. Saya melihat loh, saya mendengar loh, saya merasakan langsung loh, karena Anda di sebelah saya. Saya tidak pula boleh memaksakan. Dan saya boleh berpikir, ada apa dengan fenomena ini? Akhirnya saya mengatakan mungkin pendengaran saya yang keliru, penglihatan saya yang salah, rasa saya yang tidak tepat, pemikiran saya yang tidak benar pada waktu itu. Mungkin. Sehingga saya mendengar, melihat, dan merasakan sesuatu yang ternyata itu tidak ada. Ya otomatis saya harus menyalahkan diri saya. Karena yang bersangkutan mengatakan itu tidak ada. Nah, alhamdulillah dia pun mengerti. Maka dia mengatakan mungkin Pak Abu Fikri itu yang keliru mendengar, melihat, merasakan, serta memikirkan kejadian itu. Saya jawab, mungkin saja. Maka selesailah sudah cerita itu. Tapi saya pamitan kepada beliau. Mohon saudaraku, mohon Bapak, izinkan saya untuk menjadikan ini bahan cerita saya. Karena ini adalah sebuah pengalaman yang menarik. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Abu Fikri langsung cepat mengalah? Langsung cepat menyalahkan keberadaan Pak Abu Fikri terhadap kejadian itu. Karena saya pernah mengalami kisah itu juga. Sewaktu saya menjadi khotib di masjid di depan rumah saya,
Ada saudara saya itu yang ngotot betul, tegas betul dia mengatakan bahwa Pak Abu Fikri tadi tidak membacakan doa Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin dan muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Pak Abu Fikri tidak membaca itu. Sedangkan itu adalah rukun khutbah. Artinya, jika khutbah itu salah, jika khutbah itu kurang rukunnya, maka sholat Jumat sebanyak itu orang bermasalah, Pak Abu Fikri. Karena diri Anda sendiri. Bayangkan. Sudah saya jelaskan. Bahkan dia memprotes kepada saya. Doa untuk ayah bunda itu tidak boleh dan tidak perlu dibacakan dalam khutbah Jumat. Nah, saya bilang kalau itu ya tidak boleh Anda katakan begitu juga, saudaraku. Karena rukun doa itu ya, salah satunya diantaranya adalah membacakan doa untuk ayah bunda. Tidak boleh tidak sampai doa kita kepada Allah dan Rasul kalau kita tidak mendoakan kedua ayah bunda. Itu dalam rukun doa. Sementara dalam rukun khutbah, doa untuk kaum muslimin dan muslimat itu harus ada. Dan menurut dia, itu tidak saya baca. Walaupun saya mengatakan ada, dia katakan tidak. Saya mendengar langsung, melihat langsung, merasakan langsung, dan memikirkan langsung. Dan saya berada di depan podium loh. Akhirnya saya katakan begini saja Bapak. Kalau benar itu tidak saya lakukan, saya mohon maaf kepada semua kita. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta Rasulnya. Semoga Allah memaafkan saya, mengampuni saya terhadap kekhilafan ini. Tetapi saya akan koreksi melalui video di HP saya ini. Karena saya setiap ceramah, khususnya khutbah Jumat, ada videonya. Mudah-mudahan Anda benar, saya yang salah. Apa dia bilang? Ya boleh, nanti dicek. Saya yakin tidak ada doa itu. Nah, singkat cerita, saya cek videonya. Ternyata ada, saudaraku. Langsung saya potong, saya kirimkan sama beliau. Saya kirimkan. Nah, apakah saya akan menyalahkan beliau dengan kenyataan yang beliau alami pada saat itu terhadap saya? Waktu itu tidak bisa saya salahkan juga. Tidak bisa saya katakan dia itu keliru, tidak bisa juga. Karena dia mendengar, melihat, merasakan, memikir sesuatu itu tepat di depan dia waktu itu, real adanya. Saya tidak membacakan doa itu. Akhirnya saya tidak menyalahkan dia, tetapi saya mengirimkan data yang saya ketahui. Nah, waktu itu dia mengatakan, mohon maaf, berarti saya yang keliru. Dan itu kejadian yang biasa, saudaraku. Yang tidak biasa adalah bagaimana mungkin orang yang mendengar, melihat, merasa, memikirkan langsung ke suatu kejadian yang terjadi di depan matanya. Bagaimana mungkin dia itu melihat sesuatu ternyata tidak terjadi. Nah, itu terjadi juga dengan saya beberapa waktu yang lalu terhadap saudara saya yang saya ceritakan tadi. Nah, inilah suatu pengetahuan yang saya sampaikan kepada kita. Bahwa tabayun itu sangat penting. Kearifan itu sangat penting. Kebijaksanaan itu sangat penting. Bahkan kita itu tidak mungkin tidak percaya dengan diri kita. Tetapi kita harus mengalah terhadap kenyataan yang ada, walaupun itu tidak nyata. Artinya, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan pada waktu itu, yang kita pikirkan pada waktu itu, benar-benar begini loh. Tetapi menurut pelaku sejarah, tidak ada dia melakukan itu. Itu yang saya alami beberapa waktu yang lalu dengan saudara saya yang di masjid tadi pagi.
Begitu juga kejadian yang saya hadapi terhadap saudara saya tentang kritiknya masalah doa tadi. Nah, disinilah tabayun itu sangat perlu, saudara. Komunikasi, klarifikasi tentang persoalan tadi sangat penting, saudara. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah yang benar-benar terjadi, ternyata sebenarnya dia tidak terjadi. Ingat, suatu kejadian yang benar-benar terjadi, kita dengar, kita lihat, kita rasakan, kita pikirkan, kita berhadapan dengan kasus itu, ternyata itu tidak ada terjadi. Nah, makanya kejadian ini saya anggap dimensi yang berbeda pada tempat yang sama. Makanya kejadian itu saya katakan dimensi yang berbeda pada tempat kejadian yang sama. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi, saudara. Dan ini pun dialami oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Siapa yang mengatakan tidak? Nabi Khidir membunuh anak kecil. Nabi Khidir membocorkan kapal pada ruangan dan waktu yang sama dengan waktunya Nabi Musa. Nabi Khidir mengakui bahwa dia membocori kapal. Dia mengakui. Nabi Khidir mengakui kalau dia membunuh anak kecil. Dia mengakui. Waktu itu Musa mempersalahkannya. Tetapi ternyata dia tidak salah. Padahal itu terjadi loh. Nah, delik-delik pemahaman dan kejadian dalam hidup seperti inilah yang sering menimpa umat manusia. Sehingga melahirkan huru-hara, upat puji, fitnah yang ditebarkan sebegitu ganasnya, menghancurkan martabat orang lain. Ternyata barang itu tidak terjadi. Ya, kalau kita orang bijaksana, orang punya paham, tidak mungkin kita memaksakan dia mengakui apa yang kita saksikan atas dirinya, tidak mungkin. Tetapi kita melihat kesungguhan dia mengatakan itu, bahwa itu tidak mungkin saya lakukan, Pak Abu Fikri. Bagaimana mungkin saya sedang sholat, masukin uang dalam kotak, sudah itu saya berhenti sholat, tidak saya lanjutkan, tidak mungkin. Padahal saya real melihatnya seperti itu loh. Dia masukkan, dia tahiyatul masjid, dia tasyahud, kemudian dia masukkan uang dalam kotak, dia jalankan kepada saya, berhenti dia sholat, duduk seperti biasa. Nah, apakah dia yang lupa dengan kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri, atau sayanya yang keliru dalam melihat itu? Tapi kedua kejadian itu sangat bertolak belakang 180 derajat. Sama dengan kisah saya tadi waktu khutbah Jumat. Untunglah saya punya datanya dalam bentuk video. Nah, yang saya ceritakan tadi kalau ada videonya mungkin bisa jadi data untuk saya laporkan bahwa Anda memang begini loh, ini videonya. Tapi videonya tidak ada. Nah, begitu juga kejadian Nabi Khidir dengan Nabi Musa tadi. Ini tanpa video tidak perlu juga, karena Nabi Khidir mengakui dia membocorkan kapal, dia mengakui dia membunuh anak kecil, dia mengakui, diakuinya memang pada ruang waktu yang sama, kejadian yang sama, tetapi dalam dimensi pemahaman yang berbeda. Lagi-lagi dimensi, saudara. Bahkan yang mengatakan Nabi Khidir itu benar, dia tidak salah, bukan sesuatu yang biasa. Allah sendiri mengatakan yang benar itu Khidir, bukan Anda, wahai Musa. Padahal jelas dia membocorkan kapal, dia membunuh anak-anak. Di mana letak kebenarannya ini? Itu yang disaksikan oleh Musa, makanya Musa mengkritik. Ternyata dimensi alam sana, pada pandangan jauh, pada visi yang jauh, Nabi Khidir dapat melihat betapa kapal itu akan dirampas dan dirampok oleh bajak laut. Sebelum disurvei oleh mereka, maka dia bocorkan kapal itu. Sehingga tidak jadilah kapal itu dirampok oleh bajak laut. Seketika mereka mensurvei, kapal itu sudah bocor.
Begitu juga anak kecil tadi. Anak kecil itu ayah bundanya orang yang soleh, ustadz dan ustazah. Tetapi takdir anak ini adalah tidak baik. Setelah dewasa nanti, dia akan menjadi biangkerok dalam keluarganya, penentang ayah bundanya, pengacau dalam masyarakat. Di akhirat nanti, dialah yang akan menendang ayah bundanya ke dalam neraka. Sementara ayah dan bunda selalu berdoa, "Ya Allah, satukanlah kami di dunia, satukanlah kami di akhirat, dan masukkan kami ke surgamu. Jangan sampai satu pun yang tinggal ke dalam neraka." Solusinya adalah sang anak harus mati di bawah usia balik, dalam usia kanak-kanak real. Nah, disinilah kenapa tabayun itu sangat kita butuhkan. Hawa nafsu kita untuk menjelekkan orang lain harus kita kuasai. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Nah, wajarlah kalau Allah dan Rasul menurunkan surat Al-Hujurat ayat 6 ini yang bunyinya, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabai fatabayyuna antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Jadi kita diajarkan oleh Allah dan Rasul. Artinya jika datang orang fasik kepada kamu, ya, membawa berita tentang seseorang atau sekelompok orang, tentu cerita keburukan ini, maka kamu tabayun dulu. Kamu bermusyawarah dulu yang bersangkutan. Kamu tanyakan dulu, iya apa tidak dia melakukan ini, karena ini data dari orang tertentu yang datang kepada saya. Ternyata orang itu mengatakan tidak, seperti saya alami tadi. Sama dengan saya mengatakan tidak ada, seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu tentang khutbah Jumat tadi. Nah, dalam tabayun itu terdapatlah suatu penyelesaian pemikiran, penyelesaian perasaan. Hilanglah was-was sangka saya terhadap saudara saya yang masukkan uang dalam kotak tadi. Hilanglah was-was sangka saudara saya menuduh saya tidak membaca doa muslimin dan muslimat ketika saat khutbah tadi. Karena adanya tabayun. Nah, tabayun ini kalau bisa dilengkapi oleh data-data tertulis, data-data saksi sebanyak 4 orang, data-data video, itu lebih konkret. Walaupun mungkin video bisa diedit, tapi di kenyataannya tidak begitu. Nah, untuk apa tabayun itu kita laksanakan? Klarifikasi kita laksanakan supaya jangan sampai terjadi, ya, kita menghukum orang lain, menjustis orang lain dengan sesuatu yang kita katakan, padahal itu tidak terjadi. Akhirnya kita menyesal. Bukan sekarang menyesalnya, nanti kita menyesal. Seketika mau mati itu ketahuan persoalannya, bahwa kita sudah menyalahkan orang, memfitnah orang, mengatakan yang tidak terjadi, kita katakan terjadi. Padahal betul-betul kita melihat itu terjadi, saudara. Ternyata itu tidak. Apalagi memang tidak terjadi sama sekali, hanya karena cerita-cerita orang. Tapi Pak Bu Fikri tadi, jika datang orang fasik kepada kamu, apa itu orang fasik? Nah, orang fasik ini menyampaikan berita yang dia mendengar tidak, melihat tidak, ada pada posisi kejadian tidak, tapi dia bercerita. Sama dengan saya menceritakan pengalaman saya seketika melihat saudara saya tadi lagi tasyahud mengisi uang tadi. Kalau itu tidak saya saksikan, maka saya itu fasik. Sama dengan saudara saya memprotes saya tidak membaca doa muslimin dan muslimat seketika saya baca khutbah. Kalau itu tidak dia saksikan langsung, dia itu fasik. Tapi ini justru saya saksikan, dia saksikan. Ternyata semua kejadian itu tidak ada. Jadi saudaraku, ini adalah persoalan berat. Mohon disikapi dengan tenang. Nah, inilah kejadian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita hati-hati dalam hidup. Karena hidup itu unik dan rumit. Tidak bisa kita tanggapi dengan biasa-biasa saja, sesederhana itu saja. Tidak bisa. Karena ada kejadian yang real, nyata di dalam
pandangan kita, dalam pendengaran kita, dalam rasa kita, dalam pemikiran kita, terjadi di depan mata kita loh. Ternyata itu tidak ada. Baik yang saya alami sendiri langsung seketika saya melihat saudara saya yang tasyahud ngisi uang di celengan tadi, ataupun saudara saya yang menyaksikan saya seketika saya membaca khutbah yang dia katakan saya tidak membaca doa itu. Jadi saya tidak salah, dia pun juga tidak salah, karena kedua-duanya menyatakan kebenaran yang dia saksikan. Yang tadi mengatakan, oh enggak mungkin saya itu melaksanakan itu Pak Abu Fikri. Nah itu dia tidak salah, itu dia benar, karena itu yang dia rasakan. Enggak boleh saya paksakan dia mengatakan, oh iya kamu begitu. Enggak bisa. Saya juga tidak bisa disalahkan, karena itu yang saya saksikan. Nah yang salah adalah kita memaksakan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, kita pikirkan pada waktu itu. Walaupun itu menurut kita itu benar adanya, kita paksakan. Itu salah. Apalagi kita tidak menerima argumentasi orang lain yang menyatakan dirinya bahwa dia tidak begitu loh saya. Masa ya saya berbuat seperti itu? Nah, inilah mohon kebijakan kita. Mohon kehati-hatian kita di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. Ini cerita real, ini bukan cerita-cerita orang lain. Ini cerita real, terjadi depan mata saya, terjadi depan mata saudara saya sewaktu saya khutbah. Artinya, yang saya alami, saya melihat beliau itu sedang tasyahud akhir, ngambil uang, masukin ke kotak. Real saya lihat itu. Tetapi dia mengatakan, itu tidak ada, tidak mungkin saya lakukan. Dengan mimik yang jujur dia katakan. Saya mau bilang apa? Kecuali kalau ada saksi 4 orang. Kecuali kalau ada videonya. Mungkin data itu bisa saya perlihatkan. Saya sudah cerita itu. Begitu juga saudara saya yang melihat saya lagi khutbah. Menurut dia, batal khutbah itu, batal sholat Jumat sebanyak itu karena saya sendiri. Kenapa? Tidak membaca doa. Allahumma fil mu'minal mu'minat, musliminal muslimat, al-ahya'u minhum wal amwat. Tidak saya baca itu. Menurut dia. Saya pun tidak menyalahkan itu, karena yang dia lihat seperti itu, yang dia dengar seperti itu, yang dihadapi seperti itu. Tetapi fakta data dari video mengatakan ternyata saya ada membacakan doa tersebut. Nah ini saja saudara-saudaraku sebagai sebuah pengalaman, agar semua kita hati-hati terhadap sesuatu yang nyata sekalipun, yang real sekalipun, yang kita lihat langsung. Hati-hati. Apalagi kalau barang itu hanya dari cerita orang ke orang. Itu inti daripada penyampaian saya dalam video ini. Oke, terima kasih saudaraku. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.